baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah. Mun manapi kiai sebengal nabi di Syarifah kaya benih kiai asmanah, tetapi asmanah tae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya untuk kita membahas satu konsep fikih yang barangkali jarang sekali dibahas ya. Hanya dibahas oleh anak-anak dari kalangan santri atau pondok pesantren ini. Yaitu adalah mengenai kafaah atau konsep kesetaraan dalam pernikahan. Pada kesempatan kali ini saya ingin melihat pembahasan yang ada di salah satu channel NU ya, NU online itu islam.nu.or.id. Di sini kita baca dari definisi kafaah itu ya. Secara definitif, kafaah bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu. Juz 4 halaman 43. Nah, di sini ada redaksi Arabnya. Al-kafa'atu wa yuqsadu bil kafa'ati, dan dimaksudkan dengan kafaah itu musawatu halir rajuli li halil mar'ati, yaitu ialah kesetaraan kondisi seorang suami terhadap kondisi istrinya atau dengan kondisi istrinya. Nah, dalam syariat Islam, kafahah itu diberlakukan sebagai suatu yang dipertimbangkan dalam nikah. Artinya, eh, kafahah itu adalah hal yang perlu untuk dipertimbangkan ketika memilih calon suami atau menetapkan calon istri begitu. Namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Artinya walaupun tidak sekufu atau walaupun tidak kafaah gitu, tetapi kalau dia menikah itu maka pernikahannya itu tetap dihukumi sah gitu. Artinya kafaah ini bukan termasuk rukun nikah yang bisa membatalkan status keabsahan atau status sah dari pernikahan itu sendiri. Nah, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab fi Syarhil Minhajit Thalab ya, di juz 2 halaman 47. Nah, di sini dikatakan dalam redaksi Arabnya faslun fil kafaati al mu'tabarati fin nikahi la li sihhatihi bal li annaha haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Nah, ini pasal tentang kafaah yang dipertimbangkan dalam pernikahan, bukan pada soal keabsahannya. Artinya bukan kafaah itu membahas soal nikahnya sah atau tidak gitu. Namun hal tersebut merupakan hak dari calon istri atau dari wali, maka mereka berdua berhak untuk menggugurkannya. Artinya kalau sudah setuju dalam pernikahan walaupun tidak sekufu, kalau dia tidak mempertimbangkan sekufunya lalu kemudian menikah, maka itu adalah hak dari istri dan wali untuk menggugurkannya. Dari pernyataan di atas bisa kita pahami bahwa kafaah merupakan hak bagi calon istri dan wali. Artinya mereka berdua berhak membatalkan rencana pernikahan jika terbukti bahwa calon suami tidak setara dengan calon istri. Meski demikian, jika atas pertimbangan tertentu ternyata calon istri atau wali menerima dengan kondisi calon suami yang ternyata lebih rendah derajatnya, maka pernikahan sah untuk dilangsungkan. Itu. Kondisi-kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam persoalan kafaah? Nah, jadi dalam hal apa saja yang perlu kita perhatikan orang ini dianggap sekufu antara suami dengan istri itu? Ya, bisa kita simak penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani pada kitab Nihayatuz Zain. Ya, itu ada di halaman 311. Arabnya bunyinya begini. Ahaduha hurriyatun fiz zauji wa fil abai wa thaniha iffatun anil fisqi fihi wa fi abaihi wa thalithiha nasabun wal ibratu fihi bil abai kal islami wa rabi'uha hirfatun fihi au fi ahadin min abaihi wa hiya ma yataharrafu bihi li talabir rizqi minas sana'i'i wa ghairiha wa khamisuha salamatun lizauji minal uyubi al-muthbitati lil khiyari.
Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang diperhatikan dalam hal kafaah ya. Pertama itu adalah sifat merdeka. Jadi antara budak dengan orang merdeka tidak sekufu. Misalnya yang laki-laki atau suaminya budak, yang perempuan merdeka, maka itu tidak sekufu. Kemudian, ya begitu juga sebaliknya ya. Eee, yang kedua itu adalah terjaga agamanya, bukan orang yang fasik gitu. Yang ketiga itu adalah masalah nasab. Nah, masalah nasab ini kan seperti misalnya nasab Habib dengan non Habib, nasab syarif dengan non syarif atau nasab syarifah dengan non syarif begitu ya. Artinya yang eee, keturunan Rasulullah atau bukan keturunan Rasul, itu juga termasuk bagian dari kafaah. Keempat adalah mengenai pekerjaan. Dan yang kelima, terbebasnya suami dari aib nikah. Nah, konsekuensi dari pemaparan di atas sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi membuat seorang laki-laki budak tidak kafaah dengan perempuan merdeka. Wanita keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib bukan kafaah bagi selainnya. Nah, ini kan lelaki fasik tidak kafaah bagi wanita solihah. Lelaki keturunan pedagang tidak kafaah bagi putri seorang ulama ahli fikih dan seterusnya. Tujuan pemberlakuan soal kafaah ini bukanlah bertujuan membeda-bedakan muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari rasa malu. Memang di hadapan Allah manusia paling mulia adalah yang bertakwa. Namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga dilihat dari sisi sosial kemanusiaan. Sebagai contoh, akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi sebagai pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan miliarder gitu. Meskipun jika istri dari keturunan miliarder tersebut rela dan ikhlas, maka pernikahan tetap bisa sah. Demikianlah yang dimaksudkan bahwa kafaah menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan bagian dari syarat yang membuat pernikahan sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ditulis oleh Muhammad Ibnu Sahroji. Nah, teman-teman dari sini bisa kita simpulkan. Jadi dalam ilmu fikih itu dibahas ya tentang kafaah itu. Jadi itu hal yang dipertimbangkan dalam hal memilih pasangan pada saat menikah begitu. Tetapi bukan menjadi rukun yang menyebabkan batal atau tidak batalnya pernikahan atau sah atau tidak sahnya pernikahan begitu. Sehingga menurut saya ya kurang pantas persoalan-persoalan fikih seperti ini lalu kita perbesar-besarkan, lalu dikatakan misalnya kalau ada kiai yang menikahi syarifah itu bukan kiai tapi tai begitu kan. Karena kalau kita lihat di sini kafaah dari segi keturunan itu kan kalau di Indonesia itu tidak terlalu bisa menjadi penyebab tidak apa namanya tidak harmonisnya hubungan keluarga, gitu, hubungan rumah tangga begitu. Nah, jadi mungkin itu tidak perlu untuk terlalu dibesar-besarkan begitu ya. Nah, yang penting apalagi ini adalah kiai, apalagi misalnya kiai ini adalah kiai yang cukup mapan, maka insya Allah akan bisa membahagiakan perempuan yang dari kalangan syarifah begitu. Nah, jadi dalam hal memberikan pendidikan perlu kita sampaikan bahwa antara yang syarifah dengan non syarifah memang adalah tidak sekufu. Tetapi jangan sampai dikatakan ketika terjadi atau berlangsung pernikahan antara keduanya, apalagi pernikahannya misalnya adem ayem lalu dikatakan orang yang non syarifah ini apalagi dia adalah kiai, dia adalah ulama sebagai tai atau merendahkan orang lain. Ini menurut saya sih kurang tepat. Barangkali itu saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.